Pertanyaan yang kedua, apakah benar Allah akan memberi mahkota kepada orang tua yang anaknya menghafal 30 juz Al-Quran pada fase yaumul akhir yang mana itu terjadi? Kalau kita melihat riwayat-riwayat hadis yang ada, ya, ini pernah saya berusaha mencari riwayat-riwayat yang ada ketika nulis buku Ayu Menghafal Quran. Itu kita kumpulkan riwayatnya. Ternyata kalau yang berkaitan dengan orang tuanya dikasih mahkota, itu riwayatnya lemah. Tapi yang benar, anaknya itu dikasih mahkota, orang tua dikasih pakaian yang begitu indah. Itu riwayat yang sahih. Kita baca hadis yang sahih, atau setidaknya dinilai hasan li ghairihi oleh Syekh Al-Albani, hadis riwayat Al-Hakim. Man qara'a al-Qur'ana wa ta'allamahu wa 'amila bihi. Barang siapa yang membaca Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an ini ada yang menafsirkan menghafal Al-Qur'an. Terutama karena dulu di masa sahabat banyak yang enggak bisa baca tulis. Maka yang bisa baca Qur'an itu artinya membaca dengan hafalan. Yang bisa baca tulis hanya segelintir kecil dari sahabat. Seperti Ka'ab bin Malik bisa nulis, Ali bin Abi Thalib bisa nulis, Zaid bin Thabit bisa nulis, Muawiyah bin Abi Sufyan bisa nulis, ya, bisa dihitung pakai jari. Bisa dihitung pakai jari. Kalaupun ada lebihnya, jari tangan sama jari kaki lah, misalkan. Nah, kalau masih kurang ya mungkin pinjamnya orang lain. Tapi istilahnya sedikit dibandingkan yang lain yang tidak bisa membaca dan menulis. Nah, man qara'a al-Qur'an, barang siapa yang membaca Al-Qur'an, artinya menghafal Al-Qur'an. Perhatikan, tidak sekedar hafal. Maka orang tua yang berharap mahkota, jangan ngejar cepat hafal saja. Man qara'a al-Qur'an wa ta'allamahu wa 'amila bihi. Barang siapa yang menghafal Al-Qur'an, mempelajarinya, mempelajari isinya, wa 'amila bihi, dan mengamalkan isinya. Ulbisa yaumal qiyamah tajan min nurin. Dia, sang penghafal itu, akan dipakaikan mahkota dari cahaya. Dau'uhu mithlu dau'is syams. Yang cahayanya seperti cahaya matahari. Dia pakai mahkota, dipakaikan kepadanya mahkota, yang mahkota itu terangnya seperti terang matahari. Wa yuksa walidayhi khullatan. Kemudian kedua orang tuanya akan dipakaikan dengan dua pakaian. La yaqumu bihima ad-dunya. Yang dunia ini enggak sebanding dengan kemewahan dua pakaian itu. Kalau dinominalkan, dua pakaian dari ayah dan ibunya, dengan harga seluruh yang ada di dunia itu, masih lebih mewah, lebih bagus, lebih indah dua pakaian itu. Fayakulan, maka kedua orang tuanya bingung. Bima kusina, kenapa kami diberi pakaian ini? Sampai orang-orang iri juga yang lain. Bima kusina, kenapa kami diberi pakaian ini? Fayuqalu bi akhdhi waladikuma al-Qur'an. Karena anak kalian berdua menghafal Quran, mempelajarinya, dan mengamalkan isinya. Nah, ini hadis riwayat Al-Hakim dinyatakan hasan li ghairihi oleh Syekh Al-Albani. Ini yang riwayat yang sah. Jadi yang dipakaikan mahkota itu adalah penghafalnya, tapi tidak hanya menghafal, tapi dia juga mempelajari dan mengamalkan isinya. Sedangkan orang tuanya diberi pakaian yang nilai pakaian itu tidak sebanding dengan atau lebih daripada dunia. Dunia seisinya nggak sebanding dengan nilai dari pakaian orang tuanya itu. Nah, sedangkan riwayat hadis yang menyatakan bahwa orang tuanya itu
dipakaikan mahkota, itu riwayatnya, hadis riwayat Abu Dawud dan lainnya, man qara'al Qur'ana wa 'amila bima fihi ulbisa walidahu tajan yaumal qiyamah. Barang siapa yang menghafal Al-Qur'an dan mengamalkan isinya, kedua orang tuanya akan dipakaikan mahkota pada hari kiamat. Dhau'uhu ahsanu min dhau'is syams. Yang sinar dari mahkota orang tuanya itu lebih baik daripada sinar matahari. Fi buyutid dunya, yang menyinari rumah-rumah di dunia. Lau kanat fikum fama dhannukum billadhi amila bihada. Kalau itu keutamaan untuk orang tuanya, bagaimana pendapatmu dengan orang yang hafal sendiri? Orang tuanya dapat mahkota secerah atau seperti terangnya matahari. Itu untuk orang tuanya. Lalu bagaimana dengan penghafal Qur'annya? Tentu lebih dari itu. Ini riwayatnya demikian. Ini hadis riwayat Abu Dawud. Riwayat ini lemah karena terdapat perawi yang bernama Zabban bin Fa'id. Zabban bin Fa'id itu perawi yang komentar dari para ulama hadis, dia dari sisi kesolehan, soleh orangnya, ahli ibadah. Tapi masalah urusan meriwayatkan hadis dia lemah. Zabban bin Fa'id. Nah,